Baby, you and me are a twist of fantasy. Buckle up and take a seat. Hold on tight. Di sini saya akan mereview artikel yang ditulis oleh Stephen Walt yang berjudul Alliance Formation and the Balance of World Power, volume 9, nomor 4, halaman 3-43. Pada awal bacaan artikelnya, Stephen Walt membahas pertanyaan apa sebab dari keselarasan yang menjadi fokus dalam kebijakan luar negeri Amerika. Terdapat dua perspektif yang berbeda dalam menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang yang merasa keamanan Amerika rapuh cenderung meyakini bahwa sekutu Soviet dapat diandalkan, sedangkan para pendukung yang percaya bahwa keamanan Amerika kuat melihat sekutu Amerika sebagai lebih kuat dan dapat diandalkan daripada Uni Soviet. Keyakinan ini sering bertentangan karena berbagai permasalahan yang ada. Walt memperkenalkan teori keseimbangan kekuasaan dan membandingkannya dengan teori ikut-ikutan. Dalam konteks ini, aliansi umumnya dipandang sebagai respons terhadap ancaman, tetapi terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai respons yang tepat. Saat membentuk aliansi, negara-negara dapat memilih untuk melakukan keseimbangan, yang mana maksudnya adalah bersekutu dalam perlawanan terhadap sumber bahaya utama, atau ikut-ikutan, yang mana maksudnya adalah bersekutu dengan negara yang menimbulkan ancaman besar. Inti dari teori keseimbangan kekuasaan tradisional adalah bahwa negara-negara yang dianggap kurang kuat membentuk aliansi untuk menghindari dominasi oleh negara-negara yang lebih kuat, dengan tujuan melindungi diri dari ancaman. Meskipun sejarah mendukung hipotesis ini tidak selalu sepenuhnya benar, sebaliknya negara-negara cenderung bersekutu dengan yang terkuat. Ada pendapat bahwa mengikuti aliran adalah kecenderungan dominan dalam politik internasional, di mana negara-negara mencari keuntungan strategis dengan bersekutu dengan kekuatan terkuat untuk mencapai keuntungan dan keamanan regional yang lebih besar. Walt menjelaskan sikap kedua, yaitu ikut-ikutan yang lebih umum. Contohnya adalah teori resiko oleh laksamana Jerman Alfred von Tirpitz yang menekankan pentingnya kekuatan militer dalam mempengaruhi hubungan internasional. Ini menguatkan gagasan bahwa negara-negara cenderung bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat untuk mencapai keuntungan politik dan keamanan yang lebih besar. Contoh konkret termasuk deklarasi perang Mussolini terhadap Prancis dan masuknya Rusia ke dalam perang melawan Jepang pada tahun 1945. Watts juga menyebutkan pilihan aliansi Italia dan Rumania dalam Perang Dunia yang menggambarkan sikap ikut-ikutan, menghindari serangan dan berbagi hasil rampasan setelah berkutu dengan pihak yang lebih kuat. Penyeimbangan dan ikut-ikutan membahas bagaimana negara-negara merespons ancaman. Namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seberapa besar ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh suatu negara. Walt membahas dampaknya dengan 4 faktor utama. Itu pertama, kekuatan agregat, yaitu kombinasi dari semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara seperti jumlah penduduk, kekuatan militer, dan teknologi. Semakin besar kekuatan agregat suatu negara, semakin besar potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya. Yang kedua, kedekatan. Menjelaskan bahwa jarak geografis antara negara-negara dapat mempengaruhi tingkat ancaman yang ditimbulkan. Sebagai contoh, negara yang berdekatan mungkin lebih rentan akan ancaman dibanding negara yang berjauhan. Ketiga, kemampuan ofensif. Ini mencakup kemampuan suatu negara untuk melancarkan serangan atau agresi terhadap negara lain. Negara yang dengan kemampuan ofensif yang kuat cenderung dianggap lebih berpotensi sebagai ancaman. Lalu yang terakhir, yaitu niat menyinggung, merujuk pada tujuan atau keinginan suatu negara untuk menciptakan ketegangan atau konflik dengan negara lain. Niat yang jelas untuk menyinggung dapat meningkatkan persepsi ancaman. Penyuapan internasional, bantuan luar negeri, dan pembentukan aliansi. Ini termasuk menunjukkan niat baik, membangkitkan rasa terima kasih, atau membuat penerima tergantung pada yang memberikan bantuan. Namun pada akhirnya, memberikan bantuan bisa merugikan negara pemberi karena memperkuat posisi penerima bantuan dan mengurangi kebutuhan untuk memperhatikan keinginan pemberi bantuan. Penetrasi. Ini mencakup upaya mempengaruhi keputusan politik, proses demokrasi, atau tata cara pemerintahan tanpa melibatkan diplomasi terbuka atau intervensi militer. Berbagai metode dapat digunakan seperti pendanaan kampanye politik, pengaruh terhadap media, atau dukungan terhadap kelompok politik atau elit lokal yang sejalan dengan tujuan yang sama. Pengaruh penetrasi politik semacam ini dapat berdampak signifikan pada stabilitas politik dan keamanan nasional suatu negara. Kesimpulan, dalam artikelnya, Stephen Walt membahas dua konsep utama dalam pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan di politik internasional. Pertama, yaitu keseimbangan atau menyeimbangkan, di mana negara-negara bersekutu untuk menyeimbangkan kekuatan yang dominan. Kedua, yaitu ikut-ikutan, di mana negara-negara bersekutu dengan kekuatan dominan. Walt menekankan preferensi ke negara-negara terhadap keseimbangan daripada ikut-ikutan, terutama saat menghadapi ancaman serius. Faktor-faktor seperti persepsi ancaman, tujuan negara, dan ideologi mempengaruhi pembentukan aliansi. Meskipun ideologi dapat memainkan peran dalam pembentukan aliansi, keamanan sering menjadi faktor yang paling penting. Energy, buckle up and take a seat. Hold on tight.
la 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 la.